WHO juga segala macam. Kalau Artinya, kita pelajari useless Quran, ini. orang Yahudi itu jangankan res PBB, resolusi Allah saja. Memang pengkhianat itu. Iya, pengkhianat itu. Jadi kalau cuma resolusi PBB dikhianati itu biasa saja. Biasa aja, Quran aja, apa Bible aja, apa Taurat aja di. Enggak, yang aneh itu sudah tahu begitu, kok masih percaya sama resolusi yang terus-menerus dikhianati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat strategis dan sangat penting bagi kita semua, baik sebagai Muslim maupun sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia, yaitu persoalan antara gejolak pembantaian atau genosid di bumi Palestina. Dan ini terjadi sudah sebulan lebih, dan lembaga-lembaga internasional juga tidak nampak untuk bisa menghentikan itu, pembantaian itu. Bahkan ada ancaman dari pihak Zionis yang akan menggunakan bom nuklir itu. Nah, itu mungkin jadi perhatian kita. Dan telah hadir sore ini di Bincang Perubahan Channel Forum ini ada Dr. Abdullahi Hamahwa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini mantan penasihat KPK. Ini jadi tidak diragukan lagi apa informasi yang akan disampaikan. Juga hadir di sebelah kanan Dr. Rahmat Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sore ini kita memang ingin membahas hal yang sangat penting, itu bagaimana pandangan kita terhadap masalah di Palestina, dan itu juga menjadi masalah kita, dan konstitusi kita juga mengamanatkan untuk harus ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian. Mungkin saya langsung ke Bang Abdullahi bahwa bagaimana semestinya sikap pemerintah kita, masyarakat kita terhadap persoalan tersebut. Ya, pertama hari ini sudah lebih 10.000 orang yang korban di Gaza. Dan sebagian besarnya anak-anak, perempuan, dan wanita, orang sipil yang di dalam Islam bahkan juga diakui dalam peraturan internasional bahwa orang yang tidak boleh dibunuh itu adalah orang-orang sipil, ya, apalagi perempuan, anak-anak. Saya ingin melihatnya dari 3 perspektif. Pertama, perspektif tauhidiyah, kedua perspektif konstitusional, dan yang ketiga perspektif historis. Dari perspektif tauhidiyah bahwa Masjid Al-Aqsa itu ada kiblat pertama umat Islam. Ketika Rasulullah Isra kemudian Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke langit ke-7, dan di sana kita lihat di surat Al-Isra, Allah mengumumkan situ bahwa maksudnya Allah menjalankan hambanya terus ke malam Masjid Al-Aqsa, Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa yang diringgai sekitarnya. Dan kemudian setelah selesai dari Mi'raj, kemudian perintah sholat 5 waktu, dan kiblatnya adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi karena itu kalau orang Islam mempercayai rukun Islam dan rukun iman dan konteks ketauhidiyah, karena itu merupakan kiblat pertama Masjid Al-Aqsa, maka kewajiban secara syariah, secara akidah untuk membebaskan Palestina termasuk Masjid Al-Aqsa. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan akidah, keimanan, gitu ya. Karena kiblat pertama itu. Kiblat pertama, dan kemudian dalam seluruh kegiatan ibadah baik ubudah maupun amalah itu salat adalah panglima dari ibadah. Sementara dalam salat itu harus menghadap kiblat. Nah, kiblat pertama itu Masjid Al-Aqsa. Seperti itu. Yang kedua, perspektif konstitusional yang tadi disebutkan bahwa ada dalam kewajiban. Mukadimah Undang-Undang 45 disebutkan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajah sedunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Jadi itu mulai dari presiden sampai raja jelata punya tanggung jawab konstitusional. Harus membebaskan Palestina dan negara mana saja dunia yang dijajah. Sehingga dengan begitu maka semua instrumen negara itu harus terlibat. Harus terlibat.
terlibatnya itu bisa dalam bentuk apa saja. Sesuai level lah ya. Sesuai dengan level. Sesuai dengan Seperti itu. Jadi kalau tingkat pemerintah negara melakukan lobby, melakukan apa segala macam, kemudian masyarakat bisa membantu dalam bentuk dana dan seterusnya. Untuk itu maka kemudian saya ingin menyarankan baik pemerintah dan masyarakat tidak hanya sekedar membantu keuangan, dana dan seterusnya. Kenapa? Karena kondisi yang sangat ironis ketika pada pekan pertama itu, kemudian Israel memutuskan listrik dan air. Dan ini sangat strategis. Ya. Termasuk di rumah sakit. Ya. Sehingga begitu, maka kemudian bantuan yang kita kumpulkan melalui OKI, melalui pemerintah Indonesia, kita sudah punya rumah sakit di sana. Tapi bagaimanapun canggihnya dan persiapan, tapi kalau tidak ada aliran listrik dan tidak ada air, itu berbahaya sekali. Sehingga saya menyarankan pemerintah melalui kedudukan sebagai satu anggota OKI, menyarankan kepada OKI, negara-negara OKI mengumpulkan dana untuk kemudian membangun instalasi air dan instalasi listrik. Sudah itu kemudian yang mungkin semua orang Indonesia bisa membantu sesuai dengan kondisi kesehatan adalah donor darah. Donor darah itu perlukan setiap hari kan ada korban seperti itu. Nah itu jadi itu dari pendekatan konstitusional, maka kewajiban pemerintah dan seluruh Indonesia. Jadi kalau ada warga negara yang justru menghalang-halangi atau tidak setuju untuk, berarti dia tidak Pancasilais, dia tidak konstitusional, tidak memahami Meskipun memang bantuan itu kan penting ya, kayak tadi donor darah, uang segala macam, tapi tentu tidak cukup ya. Karena seperti begini kalau saya lihat, seperti ada orang nih, itu ditinjui itu sama orang lain, cukup sampai ini berdarah-darah segala macam. Lalu datang orang membawa obat, tisu dibersihin. Kemudian ada luka, pakai obat luka gitu. Sementara yang membuat lukanya dibiarin aja tuh. Itu harusnya kan yang membuat lukanya itu yang Jadi kalau kita lihat pendekatan diagnosis seorang dokter, sebelum dokter memberikan obat dia diagnosis dulu. Diagnosis punya apa, baru kemudian dia obati. Jadi kalau diagnosis salah, maka terapi juga tidak berhasil. Diagnosis benar. Jadi kan seperti Ustadz katakan tadi, itu kan seperti kalau kita flu, kasih obat flu. Padahal flu itu bukan penyakit, flu itu indikasi dari satu penyakit seperti itu. Nah, sehingga begitu maka kita sudah diingatkan dalam Al-Baqarah 120, walam tara qalihudun asar hatta tahum. Meskipun ini dianggap bukan persoalan agama, tapi kalau ditarik tetap saja. Sebab Allah kan memberi kesempatan kepada mereka untuk masuki Palestina. Tapi mereka tidak masuk dulu. Dulu pada awal. Kaumnya Nabi Musa. Mereka tidak masuk sunggan apa semacam. Kemudian kan dalam Al-Quran diceritakan mereka akan berkeliling-keliling 40 hari. Nah, kalau kita sebut 40 hari dalam Quran itu kan berarti kan 40.000 tahun. Dan peta sebelum Perang Dunia Pertama itu kan tidak ada Israel. Tidak ada Israel. Setelah Perang Dunia Pertama, Inggris dan Perancis kemudian menempatkan mereka di sana seperti sekarang itu. Jadi itu persoalan tanggung jawab konstitusional dengan menyelesaikan tidak hanya dampak tapi pokok persoalan. Pokok persoalan. Karena akarnya itu kalau kita lihat itu kan bukan muskilah hudud, bukan persoalan perbatasan negara, tetapi muskilah wujud, yaitu persoalan eksistensi Zionis Yahudi di situ. Nah inilah akarnya. Karena itu maka Ustaz, saya tidak setuju dengan pemerintah mengatakan bahwa Yerusalem dibagi dua. Solusi dua negara. Itu melanggar sama dengan melegalisasi penjajahan. Di samping melanggar akidah tadi seperti itu. Nah itu. Dari segi historikal bagaimana? Historikal begini. Jadi kita merdeka 17 Agustus 45. Dalam ketentuan internasional, satu negara itu diakui kalau pertama ada pemerintahnya, ada wilayahnya, kemudian ada rakyatnya, kemudian diakui oleh beberapa negara di dunia. Maka A.R. Baswedan, kakek dari Anies Baswedan, itu ditugaskan ke Timur Tengah untuk melobi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Maka dari negara-negara yang memberikan pengakuan internasional itu hampir negara Islam, 4 negara Islam
satu negara non-Islam yaitu India. Jadi Palestina, Arab Saudi, Mesir, Suriah, baru India. Nah, sehingga dengan begitu maka Mesir mengirim senjata ke sini itu dananya dari Arab Saudi. Seperti itu. Nah, jadi Palestina itu masuk di dalam negara-negara yang memberikan pengakuan kedaulatan. Saya diceritakan oleh Pak Nasir bahwa ketika Pak Airbus sudah berangkat ke sana dapat itu pengakuan itu di imigrasi takut dirazia itu surat pengakuan itu disimpan dalam stoknya, dalam kaos, dalam sepatu, supaya kemudian tidak dirazia waktu di imigrasi. Seperti itu. Jadi itu pendekatan historis, sehingga demikian maka negara-negara Arab itu bukan hanya karena kesamaan ideologi, kesamaan akidah, tapi juga kesamaan keberagamaan dan kemanusiaan. Mereka mengakui kedaulatan Indonesia yang pertama. Sehingga kalau kita merasa kita merdeka, kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan support terhadap negara-negara di Timur Tengah, khususnya Palestina, untuk bisa membebaskan diri dari penjajahan Israel. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat upaya yang dilakukan selama ini kan dari tahun 48 tuh berunding terus. Tetapi wilayah yang dicaplok, wilayah yang dirampas oleh Zionis ini semakin besar. Jadi saya biasa bercanda waktu malam hari sebelum acara di Monas yang kemarin itu. Itu saya katakan bahwa sebenarnya soal Timur Tengah, khususnya Palestina ini, orang-orang Timur Tengah itu tidak perlu perang pakai senjata. Pada waktu yang sama mereka meludah saja. Israel itu sudah banjir, meludah saja. Jadi memang tragis dan menyedihkan sekarang. Bagaimana negara-negara sekitar situ itu lagi santai apa semacam, seperti tidak ada apa-apa saja, sementara sudah puluhan ribu saudara kita di Gaza khususnya dan di Palestina pada umumnya yang mengalami korban dan seterusnya seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kalau Oki itu tidak mau dianggap sebagai bagian daripada kapitalisme, bagian daripada Zionisme dan seterusnya, maka Oki harus menyatakan diri sikap tersendiri. Bila perlu, Oki itu keluar dari PBB bila perlu. Mestinya ya. Seperti itu. Saya menunjukkan posisinya. Saya mungkin benci sama Soekarno dan beberapa hal, tapi saya respect angkat tangan sama Soekarno ketika diminta Indonesia keluar dari PBB. Dulu tahun 59. Tapi realitas sekarang kan memang tidak sesuai dengan harapan kan? Kan kemarin itu kan ada seruan dari Iran ya untuk mengembargo gitu minyak, tapi nggak pada setuju. Itu daerah-daerah sekitar situ. Artinya sebenarnya kan kalau Zionis Yahudi itu diembargo saja minyaknya, dari segi energi itu selesai. Itu satu. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat, kenapa kok negara-negara di Timur Tengah itu kok diam? Karena kan kalau kita kembali ke perjanjian Sykes-Picot, itu kan ketika menjelang Perang Dunia Kedua berakhir kan, itu kan dibagi-bagi. Artinya itu adalah negara bentukan kan, negara bentukan yang berada di bawah kuasa pada waktu itu Inggris dan Perancis, sehingga agak kikuk itu untuk membantu Palestina itu kan gitu. Ya, kalau kita perhatikan sirah dan beberapa riwayat kata Rasulullah bahwa sekali waktu kalian maksudnya seperti buih di laut, ditiup ke sana sini. Sahabat bertanya, apakah jumlah kami kecil? Kata Rasulullah, justru jumlah kalian besar. Tapi tubuh dunia warkihalul maut, cinta dunia takut mati. Jadi sebagian negara-negara Timur Tengah itu sudah cinta dunia, sehingga akhirnya kemudian mau melihara keduniaan itu, sehingga kemudian takut mati seperti itu. Jadi oleh karena itu saya ingin sebutkan buat teman-teman, sahabat-sahabat, ikhwan ikhwat, bahwa Yahudi itu kan berapa puluh ayat di dalam Al-Quran bicara tentang kebandelan, keangkuhan, kebongkahan daripada orang Yahudi yang kemudian diusir seperti begitu. Karena berapa resolusi PBB, puluhan resolusi PBB tidak pernah diikuti oleh Israel situ. Kalau misalnya negara-negara Timur Tengah tidak mau lakukan itu, ya kita di Indonesia aja satu negara. Saya perhatikan ada 121 produk
729. Iya. Kodenya. Ya itu Israel. Iya. Yang hari-hari kita pakai itu seperti Yang menarik begini, ini terkait dengan boikot ya. Ya. Saya lihat kalau ini dilakukan oleh negara efektif. Misalnya Indonesia bilang larang produk ini karena ujungnya adalah Zionis Yahudi. Larang produk ini karena ini adalah ujungnya Zionis Yahudi. Kalau negeri-negeri Muslim itu melakukan boikot sebagai sebuah negara, itu efektif. Nah, kalau secara pribadi itu hanya sebatas kepada bagaimana kita melepaskan tanggung jawab di sisi Allah. Karena dampaknya mungkin ada dampak negatif juga. Misalnya ya, kita tidak beli produk anu gitu. Di sana pekerjanya juga Muslim gitu. Kan faktanya jadi ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Sekalipun tentu kita tetap bagus kalau melakukan boikot individual. Tapi maksud saya itu tidak boleh berhenti pada boikot individual. Jadi harusnya yang kita serukan itu menyerukan negara, rezim untuk memboikot produk-produk yang berujung kepada Zionis. Itu yang saya katakan bahwa hampir tidak ada pemerintahan di dunia ini, termasuk negara-negara Islam yang disebut negara yang tidak dikuasai oleh Zionis. Karena tidak sungguh-sungguh untuk membebaskan Palestina dari penjajahan. Termasuk kan banyak yang berharap dari lembaga internasional. Padahal kalau kita lihat, coba Perserikatan Bangsa-Bangsa UNO misalnya, itu kan hanya resolusi-resolusi yang juga bisa diveto kan. Kemudian UNICEF, bagaimana berbicara tentang anak-anak yang terbunuh, yang kena bom, diem juga. WHO juga segala macam. Kalau kita pelajari Quran, orang Yahudi itu jangan res PBB, resolusi Allah saja. Memang pengkhianat itu. Iya, pengkhianat itu. Jadi kalau cuma resolusi PBB dikhianati itu biasa saja. Biasa aja, Quran aja, Bible aja, Taurat aja di. Enggak, yang aneh itu sudah tahu begitu, kok masih percaya sama resolusi yang terus-menerus dihianati itu kan. Nah itu tadi makanya saya bilang kalau dia diupayakan juga dengan melalui PBB, saya pikir bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi menambah banyak masalah yang tidak selesai. Bukan mengembalikan wilayah yang dicaplok, tapi justru makin memperluas caplokan wilayah yang dikuasai oleh karena kan gini, itu kan ketika Balfour kan tahun 1916 ya kalau nggak salah itu mendukung Zionis Yahudi punya negara di Palestina gitu. Kemudian setelah itu kan ada pengesahan dari PBB kan, 1947 kalau nggak salah itu. Artinya berharap kepada lembaga itu kan sama dengan harapan kosong, nggak mungkin. Katakanlah nanti di PBB mayoritas negara Islam. Tetap saya nggak bisa karena veto itu tidak ada di negara Islam. Di 5 besar. Iya, 5 besar. Itu. Jadi 75% anggota PBB negara Islam. Tapi diveto oleh satu aja. Amerika, Rusia, Cina, Prancis, Inggris. Termasuk kan ada seruan untuk mengirimkan tentara. Kan nggak mungkin kalau yang menyerukan itu bukan kepala negaranya. Sementara kepala negaranya kan terikat kepada PBB dan nggak mungkin diserukan mengirim tentara untuk memerangi, untuk jihad. Jadi kalau boikot tadi itu memang saya lihat perlu juga levelnya ditambah. Selain produk, termasuk gagasan dan sistemnya. Kita kan terikat di sistem ekonominya, sistem politiknya, termasuk hukum. Sistem hukumnya. Jadi boikot produk ekonomi, produk politik, produk hukum. Jadi barangkali ini yang harus tingkatkan levelnya. Termasuk bukan hanya individu ormas, tetapi juga mendorong negara. Jadi bagaimana kita memberikan saran kepada pemerintah kita, tahapan-tahapan apa saja yang mungkin bisa dikerjakan oleh mereka, terutama misalnya dalam langkah diplomatik, kemudian ya kalau mengirim bantuan, makanan, obat kan sebenarnya level ormas lah bisa dilakukan. Level kepala negara, level pemerintah ini kan apa yang harusnya mereka kerjakan supaya tegas dan jelas posisinya? Saya kira kalau misalnya saya setuju dengan Ustadz bahwa kalau bantuan apa di mana-mana beri bantuan. Nah, kita mau menunjukkan tentang sikap independensi kita, eksistensi kita melaksanakan
Muqaddim 1945, pemerintah melakukan boikot terhadap PBB aja. Menyatakan diri kalau PBB tidak memaksa Israel keluar untuk menghentikan seperti itu, maka kemudian Indonesia menjadi keluar dari PBB. Dan itu pernah dilakukan oleh Soekarno. Seperti di zaman Orde. Pada waktu dulu, Soekarno pernah nyatakan diri keluar dari PBB. Nah itu satu-satu cara. Ya, dan barangkali kalau kita lihat kan dunia Islam sekarang itu seakan tidak bisa berbuat banyak ya. Kemudian juga dari segi lembaga internasional juga tidak berbuat banyak. Artinya apa? Artinya memang kalau umat Islam itu kan di dalam persatuan, sehingga barangkali kita perlu ya untuk merenungkan ya sabda Rasulullah SAW agar umat Islam itu kan bersatu, kemudian memiliki kekuasaan. Kalau dalam hadis Nabi itu kan dikatakan tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Nah, itu saya pikir ke depan harus ke situ. Cuma catatan saya Ustadz, kalau persatuan umat ini kan terkadang kita menganggap bahwa kita melakukan seminar, kongres, musyawarah untuk mempersatukan umat Islam. Itu saya anggap keliru. Karena bukan kita yang menyatukan hati umat Islam, Allah yang menyatukan. Kan kita selalu menggunakan ayat la tafarraqu. Tapi kan ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang-orang yang mati dalam Islam itu yang mau mengikuti Quran dan mereka mau bersatu. Itu persoalan. Jadi mungkin persoalan akidah kita yang kita harus perbaiki kembali. Makanya dakwah basisnya harus kembali ke situ ya. Tapi memang begini, kalau kita dalam catatan sejarah itu, Palestina itu pernah dibebaskan oleh dua tokoh besar. Itu Khalifah Umar pada tahun 637, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Jadi kalau kita lihat dari dua tokoh ini memang tidak ada yang posisi sebagai presiden, tidak ada yang mencontoh sekarang kapasitas itu. Maxikus itu memang dari Inggris awalnya ingin menguasai minyak di Palestina, kemudian yang tidak berhasil karena tidak mendapat izin dari Khalifah Sultan Abdul Hamid II, sehingga dia melakukan program untuk adu domba di dalam itu. Sehingga muncullah tadi yang dibilang bendera-bendera. Jadi bendera negara-negara itu kan mirip semua itu. Karena yang buat cuma satu orang. Cuma ganti-ganti warna aja dalam posisi. Dan itu menunjukkan apa? Memang bendera yang dibuat itu memang untuk memecah belah, mengadu domba sekiranya mereka tidak saling membantu. Termasuk faktor sampai hari ini, dengan ikatan bendera itulah mereka tidak bisa membantu Palestina. Jadi kita bisa paham kenapa penguasa Muslim khususnya dunia Arab kok cuman lihat gitu ada bayi-bayi yang tergeletak, diam, oke lah memberikan bantuan, tetapi kan dalam arti menghentikan itu Zionis Yahudi kan tidak dilakukan dengan senjata. Karena mereka juga tetap terikat dengan Zionis Israel, baik dari segi politik maupun bisnis seperti itu. Iya, jadi kelemahan di situ ya. Jadi mereka mengikatkan diri sih, sebenarnya bukan terikat. Kalau mereka mau melepaskan diri kan bisa juga. Jadi mereka sengaja mengikatkan diri sehingga terikat. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin upaya mungkin yang paling mungkin dilakukan selain untuk mengobati korban, untuk memberikan bantuan makanan, tentu kita ingin kelakuan Zionis itu dihentikan. Nah, yang bisa menghentikan ini kan tidak orang sembarangan. Juga harus punya kekuatan. Itu sosok yang saya tadi bilang, minimal berkapasitas seperti Khalifah Umar ataupun Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu sosok di dunia ini yang mungkin kita rindukan bersama. Oleh karenanya mungkin kesadaran umat yang mungkin dibangun. Jadi tidak bisa merindukan sosok PBB, merindukan sosok Amerika, merindukan Inggris. Tidak akan selesai nih Palestina karena mereka sendiri yang ngomong. Oleh karenanya saya setuju dari mungkin Muslim harus bersatu mencari sosok seperti Khalifah Umar, ya tentu dengan ikatan kenegaraan dan sistem yang dilaksanakan seperti Khalifah Umar. Baik, mungkin di antara upaya itu memang kita lihat memang kondisi Palestina seperti itu, tapi juga kita di berbagai negeri tidak boleh berhenti. Boykot juga produk semampu bisa. Juga selain produk barang-barang juga mungkin produk ide-ide dan juga konsep-konsep yang harusnya kita punya Islam konsep yang bagus, tawarkan kepada umat dan tinggalkan atau boykot produk Yahudi itu gitu. Saya pikir itu yang sebenarnya yang paling berat itu produk
konsep politik, konsep ekonomi itu yang betul-betul mengikat kita sehingga kita terbelenggu. Nah itu mungkin sudah waktunya diboikot. Iya, dan yang juga penting menumbuhkan keberpihakan umat Islam kepada sesama kaum muslimin. Sama umat Islam dan kepada Islam itu sendiri. Iya. Jadi dia jangan sampai melakukan pembelaan kepada yang lain. Mungkin kita sampai di sini kesempatan kita berbincang-bincang, namanya juga bincang perubahan. Nah, kita ingin ada perubahan dari kondisi yang seperti sekarang ini, baik kondisi Palestina seperti itu juga kondisi negeri kita di dalam negeri yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini bisa mendapatkan banyak manfaat buat kesadaran kita yang baru. Dan kepada para pemirsa di berbagai penjuru negeri, selamat menyaksikan Bincang Perubahan Channel. Kita akan ketemu di Bincang Perubahan di episode yang akan datang yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.